Jauh sebelum Ganjar Pranowo ditunjuk menjadi capres oleh PDIP, saya merasa jika nanti Ganjar Pranowo ini ditunjuk capres, elektabilitasnya akan sangat tinggi. Itu dikarenakan oleh gaya komunikasinya yang bisa cair di berbagai lini masyarakat. Menurut saya kemampuan komunikasinya ini sangat disukai oleh masyarakat. Bagaimana dia menyampaikan gagasan, menyampaikan materi, itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Dia bisa cair dengan masyarakat bawah dan bisa cair dengan masyarakat menengah dan atas. Dan akhirnya terbukti benar ketika dia diusung oleh PDIP menjadi capres, elektabilitasnya itu unggul di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Padahal menurut berbagai lembaga survei pada saat itu, tingkat keterkenalan Ganjar Pranowo itu masih di bawah Prabowo dan Anies Baswedan. Maksudnya itu orang Indonesia umumnya secara luas belum banyak yang mengenal sosok Ganjar Pranowo. Ya karena Ganjar Pranowo kan masih gubernur Jawa Tengah. Sementara Prabowo yang dua kali menjadi lawan Jokowi itu sudah pasti sangat terkenal di seluruh Indonesia, dan juga Anies yang menjadi gubernur Jakarta itu sering mendapat sorotan di televisi ataupun di berbagai media sosial. Tapi walaupun tingkat pengenalannya itu masih rendah, ternyata elektabilitasnya bisa unggul di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Tapi kenapa ya sekarang elektabilitas Ganjar Pranowo itu terprosok jatuh, bahkan sekarang berada di bawah Prabowo. Itu sekitar di berbagai lembaga survei itu menyebutkan sekitar 5-7% di bawah Prabowo Subianto. Ya memang sih masih unggul di atas Anies Baswedan. Tapi apakah penyebab kenapa elektabilitas Ganjar Pranowo ini turun, terprosok jatuh? Menurut saya ada berbagai hal. Yang saya simpulkan itu ada 4 hal yang menjadi blunder dari kubu Ganjar Pranowo. Jadi apakah blunder-blunder yang akan saya sebutkan sebentar lagi? Ayo kita bahas. Yang pertama tentu saja narasi Ganjar Pranowo yang biasa nonton video porno. Narasi ini terbentuk dari atau berasal dari video podcast pada waktu itu di Close the Door, yaitu podcastnya Deddy Kobuser sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Di dalam podcast tersebut Ganjar Pranowo mengakui bahwa dia biasa nonton video porno karena itu adalah hal yang lumrah lah, kan dia orang yang sudah dewasa dan juga orang yang sudah cukup umur untuk menonton video begitu. Ya kalau menurut saya sih ya tidak ada masalah, itu masalah urusan pribadi kok hal-hal yang begitu. Yang penting tidak korupsi saja kalau bagi saya. Tapi kalau bagi pemilih-pemilih yang lebih religius, ini akan menjadikan poin yang kurang atau konotasi yang buruk yang dimiliki oleh sebuah pemimpin. Jadi ya masa pemimpin nonton yang begitu-begituan. Tapi kalau menurut saya sih ya tidak ada masalah, itu mah urusan pribadi, mau dia itu nonton begituan, mau dia peminum, yang penting tidak korupsi dan bisa memimpin dengan baik dan benar. Yang kedua tentu saja adalah statementnya tentang Piala Dunia U20, yang dimana dalam statementnya itu dia menolak kehadiran Israel ada di Indonesia. Ya waktu itu memang dia sudah membela statementnya atau dia berargumen bahwa itu memang sudah menjadi nilai yang dipegang oleh Indonesia, bahkan dalam undang-undang katanya ada. Tapi karena statementnya itu akhirnya Piala Dunia U20 gagal dilaksanakan di Indonesia, dan gara-gara statementnya itu banyak sekali masyarakat yang menghujat Ganjar Pranowo atau yang sangat kesal dengan Ganjar Pranowo. Ya bagaimanapun masyarakat Indonesia itu sangat fanatik dengan sepak bola. Jadi jika ada yang mengganggu kenyamanan mereka atau kesenangan mereka, itu akan dihujat habis-habisan atau dibenci. Bahkan yang nyata-nyata pendukung Ganjar Pranowo banyak yang meninggalkan Ganjar Pranowo akibat statement Ganjar Pranowo ini yang menyebabkan Piala Dunia U20 gagal di Indonesia. Terus blunder yang ketiga, yaitu blunder yang dilakukan oleh pihak PDIP atau lebih tepatnya Megawati, di mana dia sering mengatakan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah petugas partai. Ya walaupun mungkin definisinya itu memang benar, sampai saat ini memang Ganjar Pranowo itu adalah kader dari PDIP, ya itu sudah tentu dia adalah petugas dari partai PDIP. Tapi kata-kata ini selalu sering diucapkan berulang-ulang kali yang menyebabkan
masyarakat mempunyai pemikiran atau merasa bahwa Ganjar Pranowo ini nantinya ketika dia nanti akan jadi presiden, dia akan dikendalikan oleh Megawati atau oleh PDIP. Karena dia hanyalah petugas partai, bukan sebagai seorang presiden yang independen dan mandiri. Saya heran juga sih sama Megawati dan PDIP ini. Kenapa pakai narasi atau perkataan petugas partai ini selalu diulang-ulang? Apakah gengsi begitu? Ganjar Pranowo ini namanya lebih besar dari PDIP? Makanya dia selalu mengingatkan orang-orang bahwa Ganjar Pranowo ini adalah bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Ganjar Pranowo. Entahlah, menurut saya ini adalah sebuah kearogansian yang ditunjukkan oleh Megawati dan PDIP. Dan itu adalah alasan yang keempat, yaitu arogansi PDIP ataupun Megawati. Sebelum Ganjar Pranowo ditunjuk menjadi capres oleh PDIP, nama PDIP di masyarakat luas atau di media sosial itu sebenarnya sudah sangat buruk ya. Banyak meme-meme yang menghina atau yang meledek PDIP. Apalagi ketika PDIP yang kelihatan bersikukuh ingin menjadikan Puan Maharani menjadi capres, banyak ditentang oleh orang-orang yang sangat suka dengan Ganjar Pranowo. Bahkan ada orang-orang yang berinisiatif membuat organisasi yang mengatasnamakan relawan Ganjar atau Ganjar Mania apalah itu namanya, yang menentang PDIP karena tidak kunjung menunjuk Ganjar Pranowo menjadi capres. Tapi akhirnya dengan kelihatan berat hati, akhirnya PDIP menunjuk juga Ganjar Pranowo. Yang menurut saya penunjukan Ganjar Pranowo itu bisa diibaratkan akan menyelamatkan nama PDIP yang semakin hari atau semakin waktu semakin menurun dan semakin memburuk di mata masyarakat. Tapi karena arogansinya PDIP dan Megawati, dia terus-menerus mengingatkan bahwa Ganjar Pranowo ini tidaklah lebih besar daripada PDIP karena Ganjar Pranowo ini masih bagian dari PDIP. Makanya kata-kata yang mengatakan Ganjar Pranowo ini petugas partai selalu diulang terus-menerus. Ini membuat masyarakat jadi agak sedikit terganggu dengan kata-kata ini. Bahkan oposisi pun memanfaatkan narasi-narasi seperti ini untuk melakukan penyerangan terhadap Ganjar Pranowo. Ya, dia dikatakan capres yang akan dikendalikan nantinya ketika dia jadi presiden itu akan menjadi boneka saja, boneka dari PDIP, yaitu partai yang akan berkuasa nantinya. Bahkan hal ini pun juga sudah pernah ditegur oleh partai PSI, yang dimana partai PSI ini sebenarnya partai yang sangat akrab dengan PDIP. Bisa dibilang PSI ini selalu berada satu jalur dengan PDIP. Tapi karena Ganjar Pranowo selalu direndahkan menurut pandangan mereka, mereka sampai mengkritik PDIP itu, bahkan mengkritik Ibu Megawati seperti yang dilontarkan oleh Ade Armando yang sekarang menjadi kader PSI. Akhirnya terjadi perseteruan antara PDIP dan PSI. Ini yang membuat masyarakat menilai bahwa memang PDIP itu sangat arogan. Dan bisa jadi memang Ganjar Pranowo itu akan dikendalikan oleh PDIP ketika dia menjadi presiden nanti. Makanya ini menjadi salah satu blunder yang dilakukan oleh kubu Ganjar Pranowo. Dalam hal ini adalah PDIP dan Megawati. Jadi itulah beberapa alasan yang menyebabkan elektabilitas Ganjar Pranowo itu terperosok jatuh. Sekarang berada di bawah Prabowo Subianto ya, walaupun masih di atas Anies. Ya, kita tinggal lihat saja bagaimana strategi-strategi kubu Ganjar Pranowo untuk menaikkan kembali elektabilitas Ganjar Pranowo. Kalau menurutku sih agak susah, bahkan sekarang Presiden Jokowi pun agak cenderung ke Prabowo ya kelihatannya. Tapi entahlah apakah yang terjadi di belakang layar. Oke, sekian saja video kali ini. Pinggangku sakit dan dadah.